wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Permatasari, NPM 1962 Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit video tentang bab 15, yaitu adalah persekutuan pembentukan operasi dan perubahan keanggotaan. Baiklah, ini dia PPT-nya. Yang pertama yaitu adalah sifat entitas persekutuan. Ada regulasi hukum persekutuan. Akuntan yang bekerja untuk persekutuan harus memahami hukum atau undang-undang terkait dengan persekutuan, karena hukum atau undang-undang tersebut menjelaskan hak-hak tiap sekutu dan kreditor selama proses pembentukan, operasi dan likuiditas atas persekutuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Paper dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Indonesia tertera definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap sekutu ke sekutu lain dan kreditor dari persekutuan. Selanjutnya yaitu ada definisi persekutuan. Pada KUH Paper bab 8 bagian 1 pasal 1618 menyatakan bahwa persekutuan atau perseroan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Definisi ini dapat dibagi menjadi 3 faktor yang berbeda. Yang pertama, asosiasi dua orang atau lebih. Yang kedua, untuk menginvestasikan sesuatu. Yang ketiga, usaha untuk mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu adalah pembentukan persekutuan. Kesepakatan untuk mendirikan sebuah persekutuan bisa bersifat informal, seperti orang yang berjabat tangan, atau bisa juga formal, seperti perikatan antara dua pihak di atas kertas yang disebut akte pendirian persekutuan. Perjanjian persekutuan harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode yang digunakan untuk menghitung kontribusi modal di masa depan. Yang keempat, spesifikasi lengkap tentang distribusi keuangan dan kerugian, termasuk gaji, bunga atas saldo modal, modus, batas penarikan dalam mengantisipasi laba, dan persentase yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Yang kelima yaitu adalah prosedur yang digunakan dalam perubahan persekutuan, seperti penambahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. Dan yang terakhir yaitu adalah aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh para sekutu, seperti hak manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Selanjutnya yaitu ada karakteristik utama lain persekutuan. Berikut ini bagian dari KUH Paper dan KUHD yang terkait dengan pembentukan dan operasi persekutuan, yang terkait dengan pembubaran dan likuidasi persekutuan. Yang pertama ada perjanjian persekutuan. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Yang ketiga, sekutu adalah agen persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima, hak dan kewajiban sekutu. Yang keenam, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Yang ketujuh, pengunduran diri sekutu. Selanjutnya ada jenis-jenis persekutuan terbatas. Banyak orang menilai kemungkinan terjadinya kewajiban personal atas kewajiban persekutuan sebagai kerugian utama bisnis persekutuan. Karena alasan ini, kadang orang menjadi sekutu terbatas pada satu dari beberapa bentuk persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas atau limited partnership atau LP adalah bentuk yang berbeda dari persekutuan dengan kewajiban teratas atau limited liability partnership atau LLP, atau persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas, limited liability limited partnership LLLP. Selanjutnya yaitu adalah akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Pada saat pembentukan persekutuan, diperlukan untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu. Persekutuan harus membedakan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh
aset tertentu yang dimiliki oleh sekutu individu, tetapi aset tersebut digunakan oleh persekutuan. Pencatatan yang akurat atas aset berwujud persekutuan harus dikelola dengan baik. Aset yang dikontribusikan harus dinilai pada nilai wajarnya, yang mungkin membutuhkan jasa penilai atau teknik penilaian lainnya. Liabilitas diasumsikan oleh persekutuan harus dinilai sebesar nilai sekarang dari sisa arus kas. Selanjutnya ada akuntansi untuk operasi persekutuan. Persekutuan bisa mengelola beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Akun sekutu atau partner akun tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akun modal, ada akun price atau penarikan, dan yang ketiga ada akun pinjaman. Akun modal yaitu adalah investasi awal dari para sekutu, kontribusi modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian, dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Selanjutnya akun price atau penarikan. Para sekutu biasanya melakukan penarikan aset dari persekutuan sepanjang tahun untuk antisipasi keuntungan. Akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup oleh akun modal sekutu pada akhir periode. Yang terakhir ada akun pinjaman. Persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai, seperti surat perjanjian utang atau promissory note. Selanjutnya ada mengalokasikan laba atau rugi ke para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Jika terdapat dalam perjanjian bab 7 bagian 2 pasal 163 KUHP Per menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke persekutuan. Sebagian besar persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi sebagai berikut. Yang pertama, rasio yang ditetapkan sebelumnya atau pre-selected ratio. Yang kedua, bunga atas saldo modal atau interest on capital balance. Yang ketiga, gaji kepada sekutu. Yang keempat, bonus kepada sekutu. Selanjutnya yaitu adalah laporan keuangan persekutuan. Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah untuk tujuan akuntansi. Dan ada 3 laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan keuangan, dan laporan arus kas yang biasanya disusun pada akhir periode pelaporan. Laporan interim juga bisa dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi para sekutu. Selain ketiga laporan keuangan dasar, laporan modal sekutu atau Statement of Partners Capital biasanya disiapkan untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk suatu periode berjalan. Yang terakhir yaitu adalah perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau pengunduran diri sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber modal tambahan utama atau sebagai tenaga ahli. Berhentinya atau pengunduran diri seorang sekutu dari persekutuan menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan bisnisnya dan persekutuan dapat membeli kepentingan sekutu yang berhenti pada harga buyout atau buyout price. Baik, itulah tadi sedikit video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.